Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulia Ningsi SPD, peserta Latsar CPNS 2022 dengan golongan 3, angkatan 42, nomor absen 37. Profesi sebagai guru sekolah dasar di unit kerja saya SD Negeri 162107 Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan konsep dan penerapan core value kolaboratif dengan pengampu materi saya, yaitu Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Kolaborasi menjadi hal yang sangat penting di tengah tantangan global yang dihadapi saat ini. Banyak ahli merumuskan terkait tantangan-tantangan tersebut. Birokrasi Indonesia masih dihadapkan pada fragmentasi dan silo mentality. Hal tersebut dianggap sebagai patologi birokrasi. Definisi kolaborasi menurut Dear and Singh tahun 1998 dalam Celik et al. 2019 yang artinya nilai dihasilkan dari analisis antara dua atau lebih perusahaan bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Definisi kolaborasi menurut Gray tahun 1989. Definisi kolaborasi artinya kolaborasi adalah suatu proses di mana pihak-pihak dengan keahlian yang berbeda yang melihat aspek yang berbeda dari suatu masalah dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi baru untuk masalah yang akan lebih sulit untuk dipecahkan tanpa perspektif yang lain. Definisi kolaborasi menurut Lindeke and Sickert tahun 2005 yang artinya kolaborasi adalah proses yang kompleks yang menuntut pembagian pengetahuan yang terencana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Kesimpulan kolaboratif. Kolaboratif dapat dimaknai sebagai perilaku bekerja sama atau berkolaborasi secara sinergis, yakni suatu bentuk kerjasama yang harmonis, efektif, yang dapat menghasilkan sesuatu yang optimal. Panduan perilaku kolaboratif. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk memberikan kontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance. 1. Menurut Irawan tahun 2017 mengungkapkan bahwa collaborative governance adalah sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Yang kedua, menurut Ansen dan Guest tahun 2012,
Collaborative governance adalah sebuah pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih publik lembaga langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus dan deliberatif, dan yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola publik program atau aset. Kesimpulan kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance ialah mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagai tanggung jawab dan sumber daya alam. 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, atau bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Tiga tahapan dalam asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Dan yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Aktivitas kolaborasi antar organisasi. Yang pertama, kerjasama informal. Yang kedua, perjanjian bantuan bersama. Yang ketiga, memberikan pelatihan. Yang keempat, menerima pelatihan. Yang kelima, perencana bersama. 6. Menyediakan peralatan. 7. Menerima peralatan. 8. Memberikan bantuan teknis. 9. Menerima bantuan teknis. 10. Memberikan pengelolaan hibah. Dan 11. Menerima pengelolaan hibah. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, melakukan negosiasi dan baik dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Yang kelima, menetapkan outcome. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. Yang pertama, kepercayaan. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Strategi manajemen. Dan 5. Formalisasi
pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Yang kedua, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Wall of Government. Wall of Government atau disingkat dengan WOG. WOG atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Wall of Government berdasarkan jenis. Ada 4 WOG berdasarkan jenis. Yang pertama, pelayanan bersifat administratif, pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang keempat, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintahan sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pelayanan satu atap, pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintahan berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintahan terkait lainnya yang bersangkutan. Pelayanan terpusat, pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintahan yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintahan lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pada materi ini, kata kunci kolaboratif adalah A. Kesediaan kerjasama, dan B. Sinergi untuk hasil lebih baik. Kalimat afirmasi kolaboratif yang akan saya lakukan adalah:
Saya akan membangun kerjasama yang sinergis sebagai guru sekolah dasar di SD Negeri 162107 Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya, saya akan menampilkan perilaku kolaboratif di tempat kerja saya dengan panduan perilaku kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk memberikan kontribusi, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, serta dengan kata kunci kolaboratif dan kalimat afirmasi yang akan saya lakukan. Bagaimana contoh penerapan core value kolaboratif di lingkungan kerja, khususnya lingkungan kerja saya? Mari kita lihat video berikut ini. Contoh berkontribusi dengan menjadi role model guru dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Berkolaborasi dengan rekan kerja untuk membuat media pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Diskusi dalam memanfaatkan pemanfaatan digital platform Merdeka Mengajar untuk menambah kreativitas dan pengetahuan. Ikut ambil bagian dalam tim lingkungan hidup sekolah dan bekerja sama untuk melestarikan lingkungan. Itulah kegiatan perilaku kolaboratif yang saya lakukan di sekolah saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.